Bismillahirrahmanirrahim. Makanya para jamaah Bapak Ibu, orang soleh itu orang yang ibadah kepada Allah sepanjang hidup, sepanjang masa. Makanya di dalam Al-Quran akan kita kaji bagaimana sih karakter yang dikatakan orang yang ahli ibadah itu seperti apa sih? Orang yang dikatakan oleh Allah ini loh sifat karakternya ahli ibadah itu seperti apa? Maka akan kita kupas di dalam Al-Quran. Allah sebutkan di dalam surat Al-Furqan, surat yang ke-25, yaitu ayat yang ke-63 sampai ayat yang ke-676 akan kita kupas secara berkesinambungan insyaallah. Kalau hari ini nggak selesai nanti terus bersambung ya. Maka dikatakan bahwa orang itu sebagai ahli ibadah atau ibadur rahman. Ya, itu diawali dengan kalimat ibadur rahman. Orang yang ahli ibadah, ahlinya orang yang ibadah kepada Allah. Ini disebutkan di dalam surat Al-Furqan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudaraku, kalau pengen baca Quran, mendalami, memahami, maka perhatikan di sini. Saya sebutkan karakter ciri orang yang ahli ibadah. Artinya orang ini betul-betul yang disebutkan oleh Allah, dia betul punya karakter yang luar biasa, yang ibadahnya sepanjang hidup sampai meninggal dunia, sehingga mereka mendapatkan apa yang dicita-citakan, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan, dia kekal hidup di dalamnya nanti pada hari kiamat. Masya Allah. Itu adalah ibadur rahman ya. Nah, para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Furqan surat yang ke-25 ayat yang ke-63, Allah mengawalinya dengan kalimatnya, yaitu wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hanau wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Masyaallah. Apa artinya? Hamba-hamba Allah adalah mereka yang berjalan di muka bumi ini dengan hauna. Hauna ini adalah dengan rendah diri. Hauna ini dengan perasaan takut. Hauna ini dengan sikap santun. Hauna ini dengan lemah lembut. Hauna ini dengan sikap tenang. Hauna ini adalah tidak punya kesombongan, congkak dalam dirinya. Itu hauna. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ini karakter orang yang ahli ibadah. Ini pertama disebutkan oleh Allah, mereka orang yang berjalan di muka bumi ini haun. Haun ini adalah tidak ada sifat sombong. Nah, orang yang sombong itu bagaimana? Orang yang sombong itu yaitu orang yang selalu menolak kebenaran, tidak mau menerima yang benar, tidak mau menerima nasihat dari orang lain, suka merendahkan, suka mencaci maki, suka memfitnah, suka membuat kata-kata yang tidak baik, yang bisa menyakitkan perasaan saudaranya, tetangganya, orang tuanya, dan siapapun. Ini bukan orang yang dikatakan ahli ibadah. Karena apa? Selama masih ada sifat sombong dalam dirinya, maka ini bukan dikatakan ibadur rahman, bukan orang yang ahli ibadah. Ingat Bapak Ibu, ini penting ya. Kira-kira kalau dalam hati kita ini ada nggak pasti sifat sombong? Nah, ini perlu kita oncei, perlu kita introspeksi diri, mawas diri, muhasabah. Saya tuh masih punya sifat sombong nggak saya kepada Allah? Saya masih punya sifat sombong nggak kepada manusia? Nah, itu. Jangan-jangan saya tidak bisa masuk surga. Boleh nggak kita? Boleh. Kita introspeksi diri boleh. Ini agar membuat kita ini mawas, ya, hati-hati. Jadi kalau kita ini di dunia ini masih punya sifat sombong, maka jangan berharap kita dikatakan oleh Allah ibadur rahman, merasa paling baik, merasa paling mulia, merasa paling suci. Nah, itu jangan sampai terjadi. Para jamaah Bapak Ibu dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terkait dengan ayat ini, maka jelas bahwa orang yang ahli ibadah ini orang yang senantiasa dia bersikap lemah lembut, santun, tenang,
hatinya. Kenapa? Karena selalu mengingat Allah, berzikir kepada Allah siang dan malam. Dia menjaga kewajiban-kewajiban Allah, perintah-perintah Allah dalam kondisi apapun dan keadaan apapun. Kenapa? Orang ini nggak ada sifat sombong. Sifat sombongnya hilang dalam dirinya. Kenapa? Dia tetap taat, patuh kepada Allah. Apapun yang diperintahkan oleh Allah dikerjakan dengan benar. Dia lebih mengutamakan Allah daripada yang lainnya. Dia lebih mengutamakan perintah-perintah Allah daripada perintah manusia. Ini haunan. Jadi para jamaah Bapak Ibu dimulakan oleh Allah, maka ini penting sekali agar kita mendapat predikat ahli ibadah, ibadur rahman. Maka hendaknya tatkala kita hidup di dunia ini, jangan sampai dalam diri kita ada sifat sombong. Batarul haq wa ghamdun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Karena orang yang seperti ini jelas, orang yang sombong itu tidak punya etika akhlak yang baik. Orang yang tidak punya akhlak yang baik, etika yang baik ini jelas pasti karena disebabnya ada sombong dalam dirinya. Tidak menghormati yang lebih tua, tidak memuliakan yang lebih tua, dan mencintai yang muda, apalagi mencintai yang muda. Laisa minna malam yukawwir kabirona walam yakham shagirona. Bukan golonganku, kata Nabi, yang tidak memuliakan orang tua. Orang tua kita tidak kita muliakan. Siapapun dia sebagai orang tua, entah orang tua kita sendiri, atau mungkin mertua kita, atau mungkin bibi kita, atau mungkin bule kita, atau bude kita, atau siapapun yang lebih tua, atau pakde kita, bahkan mungkin nenek kakek kita, atau mungkin tetangga kita, saudara kita, jamaah kita yang lebih tua, maka muliakan mereka. Jangan sampai ada sifat sombong dalam diri kita. Kita merasa sudah ngaji, kita merasa sudah berilmu, kita sudah sering bermajelis ilmu, merasa dapat ilmu yang banyak. Akhirnya ketika kita berbicara di hadapan orang yang lebih tua ini, tidak ada sikap etika yang baik, tidak punya sopan santun, tidak berakhlak yang mulia. Nah, ini bukan orang yang ahli ibadah, bukan. Orang ahli ibadah gak seperti ini. Orang yang ahli ibadah itu meskipun ilmunya banyak, ibadahnya banyak, tetap dia tidak sombong. Kenapa? Haunan, lemah lembut, tenang, santun ketika dia berjalan di hadapan manusia. Dia menunjukkan dia sebagai hamba Allah. Hamba Allah itu adalah orang yang tenang, lemah lembut, santun, pembicaranya juga lemah lembut, santun, punya etika, tidak membusukkan dadanya, tidak memalingkan mukanya. Makanya Allah sendiri mengatakan wala tamsi fil ardi maraha. Jangan kamu bersikap sombong di hadapan manusia. Nah, ini Allah sendiri mengingatkan kepada kita semua. Banyak ayat-ayatnya. Wa idza, kata Allah terusannya, khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau dia bertemu dengan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak mengerti agama, masih belum paham, belum ngerti, ketika di Allah dicaci maki atau mungkin disindir, maka dia tetap tenang hatinya. Dia tidak terpancing emosi, dia tidak mudah dendam, dia tidak membalas dengan kata-kata yang buruk, tidak. Bahkan orang yang seperti ini, kata Allah, qalu salama, tetap memberikan penghormatan. Bahkan Hasan al-Basri mengatakan, orang yang ahli ibadah ini, hamba Allah ini adalah ketika bertemu dengan orang-orang yang mencaci maki, mengolok-oloknya, merendahkannya, dia tetap tenang. Dia tidak mudah emosi, dia tidak terpancing dengan omongan-omongan tersebut sehingga menyebabkan dia membalas dengan kata-kata yang buruk, tidak. Dia malah mendoakan, ya Allah semoga beri hidayah dia. Mungkin dia masih belum paham, mungkin dia masih belum ngerti. Bukakan hatinya dia, ya Allah. Itu orang yang ahli ibadah. Itu kata Hasan al-Basri seperti itu. Bahkan orang seperti ini tetap
Dia menunjukkan sikap apa? Santun, berakhlak yang baik. Bahkan orang yang seperti ini pun tetap memberikan sapaan. Bertemu meskipun orang tadi gak senang dengan kita, ya tetap kita menyapanya. Monggo, permisi. Jadi tidak memalingkan mukanya, tidak. Ya, ini orang yang dikatakan ahli ibadah oleh Allah. Jadi bagaimana setelah kita Ramadan? Ketika kita dididik oleh Allah selama 1 bulan ini, ada nggak pengaruh dalam diri kita? Ada nggak bekasnya? Kita disuruh puasa. Puasa tujuannya apa? Untuk menahan diri, imsak dari segala perbuatan, ucapan, hal-hal yang bisa merusak puasa. Salah satunya apa? Yaitu kata-kata kotor, kata-kata keji, memfitnah, menggibah, mencaci maki, merendahkan, berkata-kata yang kasar, bersikap sombong, dan masih banyak lagi, berdusta. Ini selama Ramadan kita ini dididik menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang nanti punya prestasi yang baik, punya gelar takwa di hadapan Allah. Coba kira-kira ada nggak ini pengaruhnya setelah Ramadan ini? Kalau ada, Masya Allah, mudah-mudahan ini yang dikatakan oleh Bishr bin Haris. Nah, ini orang soleh. Kenapa? Ketika Allah mendidik seorang hamba tadi, manusia tadi menjadi orang yang baik, maka kebaikan itu akan terus berdampak sampai dia meninggal dunia. Maka orang seperti ini ibadur rahman, ini ahli ibadah. Kenapa? Orang yang santun, lemah lembut, berakhlak yang mulia, beretika yang baik, dan senantiasa dia mendoakan kebaikan bagi saudaranya. Apabila ada orang mengganggunya, memperolok-oloknya, mencaci makinya, menghinanya, memfitnahnya, dia tidak membalasnya. Cukup dia, ya Allah, semoga Engkau beri hidayah dia. Dia tidak serta-merta emosi, marah, mutung. Enggak. Apa itu? Baru aja mungkin ya, ketika ada kata-kata dibalas dengan kata-kata yang mungkin kurang baik, kurang sopan, mungkin ini sudah mutung, sudah ngambek. Nah ini jelas, ini jauh dari ibadur rahman. Kenapa? Coba kalau kita lihat perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kurang apa lagi? Dicaci maki, dihina, diludahi, dilempar kotoran, dipukul. Nah kita ini baru ketika kita nggak disapa dengan teman kita, kita diacuhkan, kita dicuekan, sudah ngambek, ya. Ini bukan ibadur rahman ini. Mudah emosi, mudah marah, ya. Nah, orang seperti ini nggak sukses, jelas ini nggak bisa istiqomah ini, nggak kuat ini imannya, labil. Kenapa? Hanya persoalan urusan yang sepele aja sudah dianggap berat. Masih ada tugas yang paling berat apa? Bagaimana mengajak orang untuk berbuat kebaikan. Itu tugas kita. Mengajak orang ibadah kepada Allah. Kalau kita ini dicuekin sama teman kita, sahabat kita, atau ada masalah sedikit mungkin kita kata-kata seperti ini, dikatakan seperti ini, ya sudah, nggak ada masalah. Masih ada tugas yang paling penting adalah apa? Bagaimana kita ini senantiasa terus menjaga ibadah kita dan mengajak orang lain untuk ibadah. Itu prinsipnya. Itu orang solih. Bukan kita mensolehkan diri kita, tapi kita juga solehkan orang lain. Itu paling penting Bapak Ibu yang harus kita garis bawahi ini. Nah, ini penting sesuai dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka tanamkan dalam diri kita ini orang yang senantiasa untuk apa? Ibadur rahman, ahli ibadah. Ahli ibadah ini bukan sekedar kita ini mensolehkan diri kita, tapi juga kita bagaimana berusaha untuk mensolehkan orang lain, agar derajat kita menjadi mulia nanti di hadapan Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita perhatikan ayat-ayat di dalam surat Al-Furqan ini, memang di situ dijelaskan karakter sifat orang-orang yang ahli ibadah itu adalah mereka yang punya akhlak yang mulia. Bahkan nggak tanggung-tanggung. Derajat orang yang punya akhlak yang mulia, etika yang baik, orang yang santun, lemah lembut, haunan tenang, tidak punya sifat sombong,
ini bisa derajatnya melampaui, bahkan minimal setara dengan orang yang ahli sholat, tahajud, dan ahli puasa sunnah, ahli sedekah. Dijelaskan dalam hadis Imam Tirmizi dikatakan, innal mu'min la yudriku darajatas shaim wal qaim bi husnil khuluq. Masyaallah. Orang mukmin ini derajatnya bisa melampaui orang yang ahli ibadah, meskipun dia ahli sholat tahajud, ahli qiyamul lail, ahli dia baca Quran, ahli dia ini puasa sunnah, disebabkan karena akhlaknya yang mulia. Ya mungkin dia biasa-biasa saja, ya, ringan-ringan ibadahnya, gak begitu luar biasa, gitu. Tapi dia punya satu sisi kelebihan apa? Akhlaknya mulia. Kata-katanya santun, kata-katanya bijak, kata-katanya penuh dengan hikmah, selalu mengajak orang berbuat kebaikan. Dia hindari kata-kata yang keji, kata-kata yang kotor, apalagi menghina, mencaci maki, merendahkan orang lain. Nah, ini dijaga betul lisannya ini. Ini orang yang akhlak yang mulia luar biasa. Nanti pada hari kiamat orang seperti ini timbangannya ini paling berat, Bapak Ibu. Jadi bukan sholatnya, bukan puasanya, bukan hajinya, bukan umrohnya, tapi yang memberatkan timbangan ini bisa lebih berat ini karena apa? Akhlaknya yang luar biasa baiknya, Masya Allah. Athqalu fi mizani yaumal qiyamah. Tidak ada mizan, timbangan seorang mukmin nanti pada hari kiamat, ketika Allah menimbang di antara amal-amal seorang hamba di kalangan orang yang beriman. Ini yang rajin sholat, ini rajin puasa, rajin baca Quran, orang gemar ibadah, mungkin dia mampu untuk umroh atau ibadah-ibadah yang lain. Tapi ketika ditimbang ini ternyata apa? Ada timbangan yang membuat dia berat, semakin berat. Apa? Karena dia punya kelebihan, akhlaknya luar biasa, akhlaknya baik, akhlaknya mulia. Insya Allah. Jadi jangan dianggap sepele, Bapak Ibu, nggih. Jadi Allah mendidik selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan ini supaya kita berubah betul, berubah dari ucapan kita, perbuatan kita, segala aktivitas kita, ibadah kita ini berubah semakin lebih baik. Jangan sampai setelah Ramadan ini semakin lebih buruk, jangan. Kalau istilahnya kata-kata mutiara ini, tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Jangan sampai tahun ini lebih buruk daripada tahun kemarin. Kalau tahun ini lebih buruk daripada tahun kemarin, ini tandanya gagal dia di bulan Ramadan. Betul. Karena indikator orang yang gagal ini orang yang tahun ini lebih buruk daripada tahun kemarin. Ini orang yang gagal dalam ibadah di bulan Ramadan. Waliyahzubillah. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang disampaikan oleh Allah kepada kita semuanya, agar kita menjadi orang-orang yang betul-betul ibadur rahman, ahli ibadah sepanjang hidup kita. Yang penting apa? Pesan Nabi, jangan bosan, jangan jenuh gitu ibadah kepada Allah. Terus kita jaga apa yang menjadi kebiasaan kita di bulan Ramadan. Tetap, meskipun kadang-kadang volumenya itu mungkin agak turun, ya, tapi tetap jangan terlalu gratis turunnya. Kita biasa sholat tarawih 11 rakaat, paling tidak kita usahakan hari-hari biasa kita ini sholat malam, atau kalau minimal sholat witir kita, ya, sholat witir sebelum tidur, paling tidak seperti itu. Harus ada niat yang kuat. Terus baca Qur'annya rutin terus setiap hari, ya, karena paling tidak ini membersihkan hati kita. Meskipun kita tidak paham, Ustaz, iya tidak paham, tapi dengan kita baca Quran insya Allah nanti akan Allah pahamkan. Yang penting kita istiqomah dan terbiasa kita untuk mendatangi majelis ilmu, sehingga apapun disampaikan oleh seorang ustadz atau seorang yang berilmu nanti, kita akan mendapatkan ilmu dari penjelasan ayat-ayat Allah. Maka apa yang kita baca mungkin ada dampak pengaruhnya nanti insya Allah kalau kita rajin untuk mendatangi majelis ilmu. Dan yang paling penting lagi adalah apa? Jangan sampai kita meninggalkan sholat berjamaah. Kenapa? Karena ini identitas kita. Identitas orang mukmin yang sejati adalah senantiasa menjaga sholat 5 waktu berjamaah. Ini penting sekali. Sebagaimana yang Allah tetapkan apa?
Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Ayat ini diturunkan untuk siapa? Ayat ini diturunkan untuk mereka yang senantiasa memakmurkan rumah-rumah Allah, mereka yang senantiasa antusias menjaga sholat 5 waktunya berjamaah, jangan sampai dia malas, jangan sampai dia dilalaikan dengan urusan dunia. Nah, ini tanda-tanda orang yang imaratul masajid, orang yang memakmurkan rumah Allah. Ini tandanya orang mukmin yang sejati. Itu kata Nabi. Kalau Anda melihat ada orang yang gemar semangat salat berjamaah, ketika panggilan azan dia datangi, maka tandakanlah, saksikanlah dia orang mukmin yang sebenar-benarnya, insyaallah. Hadis Imam Tirmizi. Semoga bermanfaat kajian pada malam hari ini, semoga bisa menambah iman kita, semakin lebih baik amal ibadah kita, dan insya Allah mudah-mudahan semakin lebih baik juga perilaku akhlak kita, ucapan dan perbuatan kita, ya. Saja kurang lebihnya, mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan manfaat yang besar kepada kita semuanya. Kalau ada kekurangan, saya istighfar pada Allah. Kalau ada kelebihan dari Allah SWT dan Rasulnya, wajib kita terima. Alhaqqu bi rabbika fala takunanna minal mumtarin. Pada akhirnya kita tutup dengan bacaan hamdalah, hamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أيها الذين